Saya kasih masuk Mas nih. Oke, baik. Eh, eh, Berikutnya ini adalah peserta kedua dan ketiga atas nama Pak Supriyadi dan Ibu Nikomang Sri Kadarsi SPD. Terima kasih atas kehadiran Pak Dr. Andus Made Jeladi selaku mentor dari keduanya. Terima kasih kembali. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Muiz selaku coach dan moderator untuk kuratori atas yang kedua dan ketiga. Saya persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Hos. Kita lanjut seminar kita pada pagi hari ini. Selamat datang Pak Made Jeladi selaku mentor dari kedua peserta kita, Pak Adi atau Pak Supriyadi dan Bu Komang. Baik, sebelum kita mempresentasikan laporan ini, saya sampaikan kepada Pak Adi dengan Bu Komang bahwa paparan ini disampaikan identitas saja ya, kemudian langsung ke kegiatan. Kegiatan itu bacakan saja kegiatannya, tahapan kegiatan, kemudian keterkaitan nilai, dan ya nilainya saja biar mata pelajarannya tidak usah dibaca, tidak apa-apa. Kemudian apa hasilnya? Saja ya Pak Adi, dimulai dari Pak Adi. Untuk itu 15 menit disiapkan waktu, nanti di akhir itu kalau ada video nanti ditampilkan mungkin 2 atau 3 durasi begitu. Ya. Oke, baik. Dimulai dari sekarang, silakan Pak Adi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin share screen, Pak. Oke, silakan. Ya, langsung aja. Nanti videonya saya yang putar ya. Ya, Pak. Kelihatan, Pak? Ya, kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Rian selaku penguji, yang saya hormati Pak Muiz selaku coach saya, yang saya hormati juga Pak Irwin selaku host, dan tidak lupa yang saya hormati dan saya cintai kepada Pak Jeladi selaku mentor saya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya adalah Supriyadi, saya adalah guru bahasa Inggris ahli pertama di SMP Satap Negeri 2 Sausu. Baiklah, untuk laporan aktualisasi saya dengan judul meningkatkan pemahaman simple present siswa kelas 8 di SMP Satap Negeri 2 Sausu menggunakan media scramble words. Adapun core isu dari permasalahan ini kenapa diangkat, yakni adalah rendahnya pemahaman simple present. Ada 3 permasalahan utama, yakni adalah rendahnya minat belajar, material yang digunakan itu kurang variatif, dan metode yang terakhir adalah kurangnya metode pembelajaran yang membosankan, sehingga muncul gagasan solusi, yakni meningkatkan pemahaman simple present siswa kelas 8 menggunakan media scramble words. Adapun rencana kegiatan aktualisasi terdiri dari 7 kegiatan. Kegiatan pertama adalah lakukan konsultasi dengan mentor. Di sini ada 3 tahapan kegiatan. Adapun dalam aktualisasi kegiatan pertama, penulis aktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, antara lain adalah kejelasan, akuntabilitas, dan etika publik, menghargai komunikasi dan kerjasama. Yang terakhir adalah keterkaitan dengan agenda 3, yakni pelayanan publik. Analisa dampak apabila nilai-nilai dasar tersebut tidak diaktualisasikan selama melakukan konsultasi, yakni adalah khususnya di sini adalah kejelasan dan komunikasi adalah penulis akan menjadi SN menjalankan tugas secara asal-asalan, yakni tidak ada kejelasan mengenai materi apa yang akan dikonsultasikan, dan menjadi seorang yang egois sebab tidak mendengarkan dan mengutamakan musyawarah. Adapun output dari kegiatan ini adalah antara lain adalah yang pertama, adanya hasil konsultasi dan adanya persetujuan dari mentor. Untuk kegiatan kedua, membuat rencana pembelajaran terdiri dari 4 tahapan kegiatan. Adapun nilai-nilai dasar akuntabilitas yang penulis aktualisasikan antara lain adalah etika publik, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dan komitmen mutu orientasi mutu. Untuk agenda 3-nya adalah pelayanan publik.
Adapun analisis dampak apabila nilai-nilai tersebut tidak diaktualisasikan pada tahapan membuat rencana pembelajaran, yakni adalah penulis memberikan materi ajar yang tidak relevan dan terkesan menyempitkan serta mencerminkan seorang pendidik yang kurang mengerti kebutuhan siswanya. Selain itu juga penulis bekerja secara asal-asalan, tidak didasari rasa tanggung jawab, konsistensi, dan kejelasan, sehingga hasil kerja yang dicapai tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Adapun output dari kegiatan ini antara lain adalah adanya jadwal kegiatan, adanya persetujuan arangan pelaksanaan pembelajaran oleh kepala sekolah selaku mentor. Adapun kegiatan berikutnya yakni membuat soal penilaian harian. Terdiri dari 3 tahapan. Nilai-nilai dasar yang penulis aktualisasikan dalam kegiatan ini antara lain adalah kejelasan pada akuntabilitas, dan yang berikutnya adalah mengenai anti korupsi, kerja keras, dan mandiri. Apabila analisis dampak dari nilai-nilai tersebut tidak diaktualisasikan, penulis tidak akan memperoleh soal yang relevan karena cenderung asal-asalan tanggung jawab. Yang berikutnya adalah outputnya dari kegiatan ini antara lain adalah adanya soal penilaian harian yang telah disediakan. Untuk kegiatan keempat adalah membuat media pembelajaran scramble words. Terdiri dari 3 tahapan kegiatan. Nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan antara lain adalah menjalankan tugas secara profesional, membuat keputusan berdasarkan keahlian, dan memiliki komitmen mutu inovatif. Dalam hal ini, penulis juga mengaktualisasikan nilai bela negara, yakni rela berkorban. Penulis walaupun hanya dengan sedikit materi yang bisa diberikan, namun penulis ikhlas untuk membuat memahami materi menjadi seorang siswa yang lebih menguasai kompetensi berguna bagi bangsa dan negara nanti ke depannya. Adapun analisis dampak dari apabila nilai-nilai dasar tidak diaktualisasikan akan mengakibatkan buruknya penerapan media pembelajaran yang sesuai dengan topik dan ulasan materi yang diajarkan, sehingga membuat siswa kesulitan untuk menerima dan menerapkan ilmu yang diberikan oleh guru. Adapun output dari kegiatan ini adalah adanya media scramble words. Kegiatan kelima yakni koordinasi orang tua. Dalam kegiatan ini terdiri dari 3 kegiatan. Nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan antara lain di sini adalah menghargai komunikasi dan transparansi. Dalam hal ini, transparansi ini adalah penulis memberitahukan secara jelas, secara real mengenai pelaksanaan mengajar yang akan dilaksanakan di sekolah, tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat selama pandemi. Analisis dampak dari apabila nilai-nilai dasar tidak diaktualisasikan, antara lain tidak terjalinnya koordinasi antara penulis dan orang tua wali. Kegiatan yang direncanakan tidak akan diterima oleh pihak lain karena tidak adanya suara dalam ini, tidak ada komunikasi. Adapun output dari kegiatan ini antara lain adalah surat persetujuan dari orang tua wali murid mengenai pelaksanaan kegiatan belajar. Kegiatan keenam yakni kegiatan belajar mengajar atau kegiatan intinya. Terdiri dari 5 tahapan kegiatan. Nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan antara lain adalah integritas, menjalankan tugas secara profesional, memberikan layanan kepada publik yang prima, dan pelayanan publik. Agenda 3 penulis laksanakan juga dalam kegiatan ini. Selain itu ada nilai bela negara, cinta tanah air, karena di dalam tahapan kegiatan melaksanakan belajar ini penulis menerapkan protokol kesehatan dan cinta kebersihan, yakni bersih kelas dahulu sebelum memulai aktivitas untuk membentuk karakter peserta didik yang cinta kebersihan dan cinta tanah air, karena di situ ada menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, sehingga tumbuhlah
jiwa-jiwa nasionalisme. Analisis dampak apabila nilai tersebut tidak diterapkan atau tidak diaktualisasikan, penulis tidak mencerminkan sebagai pendidik yang mempunyai rasa tanggung jawab atas perannya sebagai pelayan publik yang mengharuskan berikan pelayanan prima bagi masyarakat. Tentunya hal ini akan membuat pembelajaran yang diberikan tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pembelajaran yang dilaksanakan juga akan sekedar kegiatan belajar tanpa adanya makna melayani dan hanya sekedar formalitas saja. Output dari kegiatan melaksanakan kegiatan belajar mengajar antara lain adalah terlaksananya inovasi media pembelajaran yang diterapkan dan adanya di sini ada daftar hadir dan adanya dokumentasi lainnya. Tahapan terakhir adalah evaluasi, terdiri dari 3 tahapan kegiatan. Nilai-nilai dasar yang penulis aktualisasikan adalah tanggung jawab, menjalankan tugas secara profesional, dan membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Analisis dampak apabila nilai tersebut tidak diaktualisasikan, penulis terkadang menyembunyikan kebenaran data dari hasil evaluasi dan kurang dipercaya karena tidak ada rasa tanggung jawab dan nilai kejujuran di situ. Nilai yang diperoleh peserta didik tidak sesuai dengan kemampuannya. Nah, penulis bekerja memberikan dengan asal-asalan nilainya, tidak sesuai dengan apa yang mereka capai. Output adalah adanya nilai dari siswa, adanya grafik penilaian dan ketuntasan, dan adanya daftar nilai. Kesimpulan dari kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan, yang pertama adalah penerapan nilai dasar profesi ASN, fungsi ASN, dan bela negara membentuk seorang ASN yang profesional selaku pelayan masyarakat. Dalam ini, saya penulis selaku pendidik. Yang kedua adalah menggunakan media scramble word efektif dalam meningkatkan kemampuan peserta didik memahami materi simple present tense. Yang berikutnya adalah menggunakan media pembelajaran yang tepat sangat dibutuhkan oleh peserta didik untuk dapat membantu memahami materi ajar yang diberikan. Rencana tidak lanjut yang penulis akan terapkan ke depannya setelah aktualisasi antara lain adalah melaksanakan dan terus mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN agar menjadi seorang ASN profesional dan mencapai hasil terbaik dalam setiap aktivitas maupun kegiatan yang dilakukan. Yang berikutnya adalah menggunakan media scramble word untuk pembelajaran bahasa Inggris pada seluruh jenjang tingkatan. Dalam hal ini khusus pada materi yang berhubungan dengan struktur. Yang berikutnya, yang ketiga adalah lakukan pengayaan dan bimbingan belajar bagi peserta didik yang masih mengalami kendala dalam pemahaman materi yang diberikan. Berikutnya ini adalah ada video, Pak. Saya izin boleh saya putar, Pak? Silakan. Boleh, tapi nanti kita skip ya Pak Supriyadi. Cuma 2 menit, Pak. Minta maaf. Oke, baik. Jalan. Bisa, Pak, putar di sini. Di sini sudah terputar, Pak. Coba aja. Share dari sini. Di stop dulu, Pak. Oh, Videonya itu ada dalam PowerPoint tadi atau bisa? Nah, ini kelihatan. oh itu. Ya, itu.
dilanjut Pak Supriyadi. Sekian pemaparan dari aktualitas. Oh, Sudah tidak terdengar. Baik, terima kasih Pak Supriyadi. Kita lanjut sama Bu Komang. Mana Bu Komang ya? Bu Komang, where is you? Mana temanmu Supriyadi? Ada di situ? Sampingmu? Ada, Kan Komang, ada di Komang. sini. ada. Yang Masna ini Masna bukan? Masih menunggu begitu, Pak. Oh iya, Ibu, maaf. Atas nama Masna, Pak. Iya, diganti namanya. Saya tidak tahu di sini. Baik, Pak. Iya. Masuk saja. Bukan. Oke deh. Ya, Bu Komang. Ya, Dulu dikasih siap Bu Komang. ya, Pak. Baik. Ya. Tadi saya sampaikan sama Pak Adi sama saja disampaikan ya, 15 menit maksimalnya. Kalau ada videonya nanti paling durasinya 2 menit saja ya. Seperti itu ya, atau 2 sampai 3 menit saja. Dipaparkan saja dari nama kemudian langsung kegiatan. Kegiatan dibacakan saja kegiatannya, tahapan kegiatannya, kemudian keterkaitan nilai dan hasilnya. Itu ya. Oke, silakan mulai dari sekarang, Bu Komang. Oh, ya. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Sudah kelihatan, Pak? Lagi proses. Oke. Langsung saja Pak ya. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya akan memaparkan laporan pelaksanaan aktualisasi saya yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Siswa Kelas 8 dalam Menulis Teks Berita dengan menggunakan media gambar pada pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP Satap Negeri 2 Sausu. Selanjutnya, adapun isu yang diangkat yaitu kurangnya kemampuan siswa kelas 8 dalam menulis teks berita pada pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP Satap Negeri 2 Sausu, dan gagasannya yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks berita dengan menggunakan media. Selanjutnya, kegiatan aktualisasi saya ada 7 kegiatan. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor. Yang kedua, merencanakan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, membuat soal penilaian harian. Yang keempat, membuat media pembelajaran. Yang kelima, melakukan koordinasi dengan orang tua atau wali siswa. Yang keenam, melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dan yang ketujuh, melaksanakan evaluasi. Adapun di kegiatan pertama, yang melakukan konsultasi dengan mentor, ada 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu menyiapkan bahan konsultasi. Output dari kegiatan ini yaitu adanya bahan konsultasi. Adapun nilai-nilai dasar yang saya aktualisasikan, yang pertama kejelasan, ketuhanan, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, efektif, efisien, kerja keras, dan mandiri. Selanjutnya tahapan kedua, melakukan konsultasi. Output kegiatannya yaitu terlaksananya konsultasi dengan mentor atau kepala sekolah. Nilai-nilai dasar yang saya aktualisasikan yaitu transparansi, kejelasan, kerakyatan, ketuhanan, menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama, efektif, efisien, disiplin dan kerja keras. Selanjutnya, untuk yang tahapan ketiga, menyimpulkan hasil konsultasi. Output kegiatannya yaitu adanya catatan hasil konsultasi.
Nilai-nilai dasar yang saya aktualisasikan yaitu kejelasan, ketuhanan, kerakyatan, menghargai komunitas dan kerjasama, efektif, efisien, serta kerja keras. Selanjutnya keterkaitannya dengan peran kedudukan ASN yaitu pelayanan publik, kontribusi kegiatan terhadap visi misi organisasi yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kemudian penguatan terhadap nilai organisasi yaitu pembelajar atau selalu berusaha untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Kegiatan kedua yaitu merencanakan kegiatan pembelajaran. Jadi tahapan kegiatannya yang pertama mengumpulkan bahan materi ajar. Nilai-nilai dasar yang saya aktualisasikan yaitu kejelasan, ketuhanan, menjalankan tugas secara profesional, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, efektif, efisien, kerja keras, mandiri. Outputnya yaitu adanya bahan materi ajar. Selanjutnya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Nilai-nilai dasar yang saya aktualisasikan tanggung jawab, konsistensi, kejelasan, ketuhanan, menjalankan tugas secara profesional, efektif, efisien, dan berorientasi pada mutu, kerja keras, dan mandiri. Outputnya adanya rencana pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, membuat jadwal pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Nilai-nilai dasarnya yaitu tanggung jawab, kejelasan, ketuhanan, menjalankan tugas secara profesional, efektif, efisien, kerja keras, mandiri. Outputnya yaitu adanya jadwal pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, mengajukan persetujuan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nilai dasarnya yaitu transparansi, ketuhanan, kerakyatan, menjalankan tugas secara profesional, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Selanjutnya, keterkaitannya dengan peran kedudukan publik dan penguatan nilai organisasi yaitu tanpa pamrih. Selanjutnya kegiatan ketiga membuat soal penilaian harian. Yang pertama nilai untuk menyiapkan materi soal penilaian harian, nilai-nilai dasar yang saya aktualisasikan yaitu kejelasan, ketuhanan, efektif, efisien, kerja keras, mandiri. Outputnya adalah materi soal penilaian harian. Selanjutnya tahap kedua menyusun soal. Nilai dasar aktualisasikan yaitu tanggung jawab, kejelasan, ketuhanan, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, efektif, efisien, kerja keras, mandiri. Outputnya yaitu soal penilaian. Selanjutnya soal penilaian. Adapun nilai-nilai yang sama yaitu kejelasan, ketuhanan, efektif, efisien, mandiri, kerja keras. Outputnya adanya dokumentasi soal penilaian harian. Selanjutnya keterkaitan peran kedudukan ASN yaitu pelayanan publik dan penguatan nilai organisasinya yaitu tanpa pamrih. Selanjutnya kegiatan membuat media gambar. Nilai-nilai ASN yang saya lakukan, yang saya aktualisasikan yaitu tanggung jawab, kejelasan, ketuhanan, menjalankan secara profesional, efektif, efisien, inovatif, kerja keras, dan mandiri. Ada outputnya yaitu adanya media gambar sebagai media pembelajaran. Keterkaitannya yaitu pelayanan publik, penguatan nilai organisasinya yaitu kreatif dan inovatif. Kegiatan kelima yaitu melakukan koordinasi tahapan pertama yaitu menjalankan surat persetujuan kegiatan belajar mengajar. Nilai-nilai dasar yang saya aktualisasikan yaitu kejelasan, tanggung jawab, ketuhanan,
menjalankan tugas secara profesional, efektif, efisien, mandiri, dan kerja keras. Outputnya yaitu adanya surat persetujuan. Selanjutnya tahapan kedua memberikan penjelasan terkait pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama, nilai aktualisasikan, transparansi, kejelasan, keadilan, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, efektif, efisien, dan kerja keras. Output kegiatannya yaitu ada koordinasi dengan orang tua atau wali siswa. Ketiga itu mengajukan surat izin untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan. Nilai-nilai dasar yang saya aktualisasikan itu kejelasan, kepercayaan, ketuhanan, kerakyatan, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, efektif, efisien, disiplin, dan kerja keras. Outputnya adanya surat izin mengenai pelaksanaan kegiatan. Adapun keterkaitan dengan peran kedudukan ASN yaitu pelayanan publik dan whole of government, kemudian penguatan nilai organisasinya yaitu inisiatif. Selanjutnya melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nilai-nilai yang saya harapkan yaitu tanggung jawab, kejelasan, ketuhanan, menjalankan tugas profesional, efektif, efisien, dan kerja keras. Outputnya yaitu terkait lingkungan yang bersih. Selanjutnya tahapan memeriksa kelengkapan protokol kesehatan, nilai-nilai dasar yaitu tanggung jawab, integritas, ketuhanan, persatuan, teguh nilai-nilai, efektif, efisien, kerja keras, dan disiplin. Outputnya yaitu adanya protokol kesehatan. Selanjutnya tahapan ketiga melaksanakan pembelajaran. Ini nilai-nilai dasar yang saya aktualisasikan yaitu tanggung jawab, integritas, konsistensi, ketuhanan, keadilan, menjalankan tugas secara profesional, efektif, efisien, berorientasi pada mutu, kerja keras, dan disiplin. Outputnya yaitu terlaksananya pembelajaran. Selanjutnya melakukan penilaian hari nilai yang saya aktualisasikan yaitu tanggung jawab, kejelasan, keadilan, ketuhanan, efektif, efisien, berorientasi pada mutu, kerja keras, dan disiplin. Outputnya yaitu adanya penilaian harian. Adapun keterkaitan peran ASN pelayanan publik dan nilai terhadap organisasi itu tanpa pamrih. Selanjutnya kegiatan evaluasi. Tahapan satunya mengumpulkan evaluasi nilainya yaitu kejelasan, ketuhanan, menjalankan tugas secara profesional, efektif, efisien, kerja keras, dan mandiri. Outputnya yaitu adanya bahan berupa lembar penilaian harian. Kedua, mengolah penilaian harian. Yang saya aktualisasikan tanggung jawab, kejelasan, ketuhanan, keadilan, menjalankan tugas secara profesional, efektif, efisien, berorientasi pada mutu, jujur, mandiri. Outputnya yaitu adanya hasil penilaian harian. Kegiatan evaluasi nilai-nilai yang saya aktualisasikan yaitu tanggung jawab, transparansi, ketuhanan, keadilan, menjalankan tugas secara profesional, efektif, efisien, jujur, dan mandiri. Outputnya yaitu adanya hasil evaluasi. Adapun keterkaitan dengan peran kedudukan ASN yaitu pelayanan publik, penguatan pembelajaran. Sekian dan terima kasih, Pak. Ada videonya. Ada video, Koma? Videonya ada, Pak. Ada videonya ini, tunggu sebentar saya coba putar ya soalnya. Tapi enggak tahu cara putarnya, Pak. Saya coba dulu. Kalau enggak bisa ya. Coba saya cek di sini bisa, Pak. Videonya ini.
kelihatan Pak Adi? Kelihatan? Oh ini ada Kak. Oke. Cukup ya. Ya. Cukup Pak Penguji, boleh? Boleh. Oke, ya di stop aja ya. Oke. Baik, terima kasih keduanya telah mempresentasikan laporan aktualisasinya. Kita ke Pak Made Jeladi selaku mentor dari kedua peserta kita. Untuk itu kami persilakan Pak Made untuk memberikan beberapa penguatan dan dukungan terhadap laporan aktualisasi peserta kita yang kedua. Yang Pak Adi dengan Bu Koma. Untuk itu kami silakan Pak Made. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Om Swastiastu. Yang saya hormati tim Bapak Penguji, Bapak Pendamping, serta host, serta peserta laksar yang juga saya hormati. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang selama saya ditunjuk sebagai pendamping mentor, sekaligus sebagai kepala sekolah dari Pak Supriyadi maupun
Ibu Komang Sri Kadarsi. Jadi selama saya mendampingi beliau berdua ini, saya sebagai mentor sudah mengamati dengan sesuai dengan tugas saya amati dengan baik. Serius bahwa beliau berdua ini memang sudah melaksanakan programnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian selama pelaksanaan tugasnya itu ada kendala-kendala yang disampaikan kepada saya, dan saya juga selalu berusaha untuk mencarikan jalan keluar sehingga peserta laksar ini dapat melaksanakan tugasnya lagi dengan baik. Dengan demikian outputnya sekarang beliau berdua ini, Pak Supriyadi SPD dan Nikomang Sri Kadarsi sudah mampu dan sudah membuat kesimpulannya, yaitu merupakan sebuah laporan sebagai pertanggungjawaban peserta laksar yang sudah kita dengarkan bersama pemaparannya, dan mudah-mudahan beliau berdua ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah diprogramkan ini di dalam melaksanakan tugas untuk selanjutnya. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan sebagai mentor di sini. Atas segala kekurangan dan kelemahannya, saya mohon maaf dengan hormat. Sekiranya Bapak-Bapak bisa memaafkan kami semua. Bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf kepada Pak Supriyadi maupun kepada Nikomang Sri Kadarsi. Sekira demikian, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Made yang memberi penguatan dan harapan kepada kedua guru di sekolahnya Pak Made ya, di Sulawesi sana ya. Baik, kita lanjut. So, Mr. Tester, Supriyadi is English teacher and Yes, sir. Komang is Indonesia language teacher. Please, silakan diuji. Lanjut, ya Pak Penguji, silakan Pak Rian. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Muiz SHMM sebagai coach, yang kami hormati Pak Dr. Andus Made Jeladi sebagai mentor. Terima kasih banyak Pak kembali hadir di seminar ini, meluangkan waktu untuk bersama kami dalam seminar aktualisasi. Mentor sangat penting kehadirannya. Kenapa? Karena mentorlah yang akan memberikan testimoni. Mentor sendiri yang menyaksikan pelaksanaan aktualisasi ini. Dan alhamdulillah tadi mentor sudah menyampaikan bahwa sudah mengamati, turun langsung melihat pelaksanaan aktualisasi dari Pak Supriyadi dan Ibu Nikomang. Dan menurut Pak Mentor, apa yang sudah direncanakan sudah dilakukan semua oleh Pak Supriyadi dan baik. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Mentor sudah mengawal pelaksanaan aktualisasi ini. Selanjutnya saya awali dari Pak Supriyadi. Oh, ini Pak Supriyadi beruntung sekali karena coachnya ini juga Master English, tapi beliau ini Inggrisnya Inggris British, bukan Amerika. Ya, No. seperti itu. Oke, what's up, man? Kalau Oh yes, I'm well and very good today. So excited for this moment. Oke, Pak Supriyadi, story your experience in just quickly. Okay, Experience about in a nutshell, just quickly. Okay. in experience about what? I'm sorry. Yes. Experience teaching. Yes. What In media scramble words. Okay, my experience applying with scrambles, and when I am applying the media scramble words, the student it's exciting to join the classroom. They begin to find some words that I have instruction before. For example, I asked the student to find the words verb. Can you find the verb in
Dutch Camber words, and some students put one card and give to me. This is the example of verb, sir. Then I, as a teacher, I give explanation. Okay, that is good. That is example of verb, subject, and etc. I think the class become interesting and comfortable to join the material. I think so. Oke, maaf. Selanjutnya izin Pak Coach, tolong diartikan dulu. Saya tidak mengerti apa yang disampaikan. Ada guru bahasa Indonesia ini Pak, Bu Komang. Baik, saya kira cukup untuk pakai bahasa Inggris. Dalam tetap memakai bahasa Indonesia, bagian dari cinta tanah air dan bela negara. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Pak Supriyadi, tapi sebelumnya Pak Supriyadi saya harus konvertir dulu dengan Pak Mentor tadi sudah menyampaikan apa yang dilakukan Pak Supriyadi bagus. Pak Coach, izin Pak Supriyadi ini melakukan pembimbingan atau tidak Pak Coach? Ya, lakukan Pak. Oh, lakukan. Rajin tidak? Rajin. Rajin. Makan di pembimbingan yang lebih duluan tampil Pak. Oh, gitu. Masalahnya di laporannya saya tidak dapatkan ini apa lengkap sekali. Bagus sekali laporannya. Oke, Pak Supriyadi. Makanya saya harus konfrontir dulu ke Pak Coach sebelum saya berikan apresiasi. Artinya proses bagaimana? Hasil tidak mengkhianati proses atau terbalik ya. Seperti itulah. Yang kita lakukan artinya semua sesuai dengan koridor, pembimbingan juga sudah bagus dan itu dibuktikan dengan hari ini apa yang ditulis Pak Supriyadi itu luar biasa, sangat lengkap. Saya cari-cari celahnya di mana, tidak ada, bagus semua. Mulai dari latar belakang, malah saya cek kembali latar belakangnya, sampai dengan rencana tindak lanjut dan lampiran ini lengkap sekali. Saya bahagia sekali, senang sekali melihat laporan seperti ini. Ditambah lagi, satu, video. Ini luar biasa, videonya keren sekali, durasinya pendek, dan sangat variatif. Dan kedua, Pak Supriyadi berhasil menceritakan ke kita semua yang di sini, pada saat kapan nilai itu muncul. Seperti itu. Jadi bukan hanya laporannya menceritakan pada saat ketemu dengan mentor, muncullah nilai A, B, C, D, sampai dengan melakukan evaluasi nilai inilah yang muncul. Tetapi mengalir dengan baik ceritanya. Bagus sekali. Hanya ada beberapa penambahan saja, Pak Supriyadi. Yang pertama di kesimpulannya itu bagus. Kesimpulannya. Tapi nanti tambahkan dia. Ada satu poin yang kurang. Poin itu menyampaikan ke semua bahwa apakah kegiatan ini berhasil tidak dilakukan. Maksudnya secara keseluruhan. Seperti itu. Kalau berhasil, ceritakan di situ bahwa kegiatan yang direncanakan semuanya dilaksanakan sebanyak berapa kegiatan. Adapun kegiatan tersebut A, B, C, D tersebut. Kalau selebihnya sudah keren sekali. Yang berikutnya rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjutnya Pak Supriyadi bagus sekali, sangat konkret dan terukur. Cuma hanya dua yang bagusnya. Saya kira tambah lagi Pak Supriyadi. Tambah satu lagi. Tambah satu untuk di rencana tindak lanjut. Ya, Pak. Sudah. Saya kira hanya itu saja Pak Supriyadi. Bagus sekali laporannya, keren. Dan saya mengapresiasi. Terima kasih banyak Pak Supriyadi sudah membuat laporan ini dengan sistematis, dengan baik sekali. Kemudian menceritakan ke kami semua dengan baik sekali. Oke, baik. Saya kira cukup untuk Pak Supriyadi. Berikut. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ke Bu Nikomang. Bu Nikomang, apa kabar? Kalau Bu Nikomang, kita pakai bahasa Bali saja kalau begitu. Sehat Bu Nikomang? Ya, sehat Pak. Oke, baik Bu. Tapi tidak lagi kena COVID Bu Komang ini toh? Tidak Pak. Tidak, ya jangan sampai. Iya, lihat Pak Coach, tetap segar. Kalau mau minta tips, minta dari beliau. Bagaimana caranya terhindar dari corona? Beliau itu. Sama Pak Coach. Tadi rusaknya laptopnya mungkin Pak. Oh iya baik. Ya, gitu. Padahal dia punya semangat luar biasa nih Pak. saya jadi ya Bu Komang, aduh. Oh ya baik. Semangatnya agak berkurang ya, mungkin karena laptop tadi. Iya Pak, laptopnya Silakan tadi dilanjut. tiba-tiba kanci. Apa laptopnya? Pak, lalot begitu dia Pak. Oh, lalot. Oke, baik. Jadi, tidak ada masalah. Biasa itu kalau dalam ujian. Begitu kita mau cepat-cepat, laptopnya tembak. Biasa seperti itu. Baik, Ibu Nikomang juga kami apresiasi sudah membuat video. Berikut di dalam laporannya bagus sekali, sangat sistematis.
Cuma ada beberapa hal yang ingin kami perbaiki. Izin, mohon maaf Bu Komang. Ibu Komang ini laporannya keren, bagus sekali. Tetapi Bu Komang tidak bisa menceritakan tadi pada saat kapan nilai itu muncul. Jadi terkesan seperti ujian rancangan. Nilai yang muncul, nasionalisme, akuntabilitas. Waktu dan tanggalnya. Harapan kita di sini Ibu Nikomang itu bercerita waktu saya menghadap mentor atau pada saat memberikan pembelajaran, saya suruh nyanyi Indonesia Raya, Iya, air Pak. muncul, kemudian mengalir seperti itu. Tapi saya yakin Ibu Komang sebenarnya bisa seperti itu. Cuma harapan kami sebenarnya begitu dia presentasi, dia sampaikan itu nilai muncul. Suara saya kedengaran tidak ya? Ya, kedengaran, Pak. Halo? Ya, Oh, kedengaran, kedengaran, Pak. Ada Pak. Lagi bermasalah di situ. Sama saya kedengaran. Kenapa? Di pengujinya saja berarti orang salah. Izin tes Pak Coach. Oke, sip. Kedengaran suara? Putus lagi jaringan. Ya. Halo, suara saya kedengaran Pak Coach? Sudah. Oke, baik. Tidak apa-apa jaringan yang putus. Yang penting silaturahminya kita tidak boleh putus, Pak. Berikut ke Ibu Nikomang. Ibu Nikomang, tadi tapi di dalam laporannya bagus. Ada beberapa hal yang ingin kami klarifikasi ke Ibu Komang mengenai laporan. Yang pertama, catat Komang. Saya mulai dari belakang ini. Saya hobi mulai dari belakang, Bu Komang. Mohon maaf. Di kesimpulan itu ada kata-katanya begini, nilai-nilai aneka. Padahal tidak ada nilai-nilai aneka. Yang ada adalah nilai-nilai dasar PNS. Seperti itu kan nama agenda 2-nya. Melalui mata diklat, akuntabilitas, nasionalisme. Kemudian kita akronimkan, kita singkatkan dia mulai dengan aneka. Tetapi pada dasarnya tidak ada nilai-nilai aneka. Itu hanya singkatan saja untuk mempermudah kita mengingat. Yang ada adalah nilai-nilai dasar PNS. Oke, di poin 1-nya, di kesimpulan. Berikut di poin 2-nya, pelaksanaan itu mampu membentuk penulis. Oke, itu boleh. Cuma saya ingin menyampaikan ada unsur yang harus disampaikan di dalam kesimpulan. Ada 3 unsur. Yang pertama, dia harus sudah secara kuantitas dan kualitas sudah dilaksanakan belum? Seperti dalam perencanaan kemarin. Artinya kalau sudah dilaksanakan semuanya atau 100% kegiatan yang direncanakan. Adapun kegiatan direncanakan sebagai berikut, A, B, C, D. Berikut yang poin 2-nya, menjawab isu. Kalimat menjawab isu. Bahwa dengan dengan menulis berita menggunakan media gambar dapat meningkatkan kemampuan siswa, begitu. Ini ditandai dengan ada nilainya di situ, ada ukurannya atau ada indikatornya. Berikut yang ketiga, menyampaikan bahwa nilai-nilai dasar PNS ini tetap dilaksanakan. Itu poin penting, 3 poin. Mau ditambahkan silahkan, mau dikurangi jangan. Seperti itu. Oke. Muat 3 hal itu di dalam kesimpulan. Berikut rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini harus terukur dia. Di RTL-nya Bu Nikomang ada lagi nilai-nilai aneka. Boleh nilai-nilai dasar PNS tetap dilaksanakan. Tetapi poin 2 atau poin 3-nya lagi tambahkan bahwa apa lagi yang ingin dilakukan. Kalau ini kan sudah membuat media gambar, ada lagi yang dibuat. Yang tahu itu ya Ibu Nikomang sama Pak Mentor. Contoh, mau buat metode lagi, atau mau buat media pembelajaran lagi, atau ada hal-hal yang memang yang diperlukan di dalam sekolah, nanti dieksekusi oleh Ibu Nikomang, nanti disampaikan ke Pak Mentornya.
Oke, saya kira jelas ya, Bu Komang ya. Berikut di dalam lampiran, saya kira ini cukup lengkap saking tebalnya ini. RPP itu nanti jangan buka screenshot. Boleh diawali screenshot, tapi kemudian dilampirkannya dia jangan di screenshot. Jadwal KBM, kemudian soal, hasil evaluasi, sampaikan itu di dalam lampiran. Ya, Pak, ya. Itu. Baik, Bu Nikomang, ini saya mulai Nikomang dulu, dan habis itu ke Pak Supriyadi. Ada kendala tidak dalam pelaksanaan aktualisasi ini? Hambatan dihadapi. Ada kendala enggak dalam pelaksanaan aktualisasi, Bu Komang? Waktu itu pertama masih bingung karena kan bertabrakan dengan jadwal liburnya anak-anak, Pak. Nah, itu pertama hambatannya. Tapi setelah saya konsultasikan dengan Pak Supriyadi, dengan mentornya, kan karena kami satu sekolah, jadi akhirnya terpecahkan juga solusinya. Jadi terlaksana juga kegiatannya, Pak. Oke, dan saya apresiasi di sini ada surat izin orang tua dilampirkannya. Ya. Oh, surat izin Pak Supriyadi atau Ibu Nikomang ya? Sama. Oke. Ini nilai-nilainya sudah bagus semua, tapi hanya berupa screenshot. Nanti untuk laporan aslinya jangan hasil screenshot di lampirannya. Seperti itu. Kemudian Pak Supriyadi ada kendala tidak dalam pelaksanaan aktualisasi Pak Supriyadi? Baik Pak, untuk kendala dalam aktualisasi ada Pak. Yang pertama seperti disampaikan Ibu Komang, yang kedua itu mengenai pandemi ini kan tidak bisa diprediksi mengenai tatap mukanya, sekarang bisa besok tidak, makanya itu juga kita sempat ragu bagaimana ini jadwalnya sekian, tapi kita alhamdulillah kita antisipasi dengan minta surat izin kepada orang tua dan menjelaskan mengenai protokol kesehatan. Yang berikutnya itu kendalanya itu memang setiap kita mengajar itu namanya pendidik itu pasti ada kendala Pak di dalam kelas itu pastinya. Ada mungkin yang ya seperti pendidik-pendidik yang maksudnya peserta didik yang mungkin ada yang fokus, ada yang tidak fokus. Nah, disitulah kami belajar sih agar menjadi guru yang lebih baik. Saya pikir cuma itu Pak. Banyak bersabar. Itu. Harus. Oke, baik. Menjadi pendidik itu saya kira tidak mudah. Ini luar biasa. Tetapi saya bangga sekali ke teman-teman. Ada Ibu Komang di sini, ada Pak Supriyadi. Artinya guru-guru sekarang ini lebih keren, lebih cerdas, lebih humble. Seandainya saya jadi muridnya, barangkali saya juga cerdas juga barangkali. Jadi apalagi guru bahasa Inggrisnya seperti ini, guru bahasa Indonesianya juga bagus sekali. Oke, saya kira apa yang dilakukan saya kira sudah bagus semua, sudah sesuai dengan ekspektasi kita bahwa Ibu Nikomang dan Pak Supriyadi sudah melakukan aktualisasi nilai-nilai dalam pelaksanaan kegiatannya. Akhir dari aktualisasi ini adalah awal dari aktualisasi sebenarnya. Aktualisasi sebenarnya bukan di sini, tapi nanti di sekolah. Oke, yang kita lakukan ini hanya bagian dari latihan-latihan saja. Ini tentang nilai, ini tentang karakter, ini tentang akhlak, ini tentang menjadi contoh, menjadi teladan di sekolah. Oke, terima kasih banyak Pak Supriyadi, Ibu Nikomang. Terima kasih banyak Pak Mentor, Pak Made sudah mengawal pelaksanaan aktualisasi ini dengan baik sekali. Selanjutnya kami kembalikan ke Pak Coach. Terima kasih. Terima kasih Pak Penguji. Ternyata Pak Penguji ini kita boleh beri aplaus dulu ya. Iya. Kita harus doakan beliau supaya sehat terus. Amin, amin. Sangat amin. Ya. Khusus Ibu Komang ya, ada jawaban isu itu, lihat saja di evaluasi ya. Itu jawaban isunya. Hasil evaluasi tadi lihat di situ. Itu saja jawabannya. Seperti yang dimintakan oleh Pak Penguji tadi. Ya. Supaya lebih lengkap ya. Nah, semua masukan-masukan tadi setelah dicatat diperbaiki. Seperti itu. Ya. Kalau Pak Supriyadi saya kira tidak ada. Pak Penguji sendiri sudah mengapresiasi semua yang baik dilakukan. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Made Jeladi selaku mentor. Terima kasih kembali. Dia mendampingi
dan membimbing juga bersama saya selaku coachnya 1 bulan sebelumnya kemarin ya. Semoga mereka bisa digunakan dan dimanfaatkan tenaga dan pikiran mereka serta pengetahuan yang mereka miliki selama mengikuti pelatihan dan akan bermanfaat bagi sekolah di Sausu sana. Demikian, terima kasih. Saya kembali ke Pak Host. Silakan Pak Host. Pak Irwin. Baik Pak, terima kasih. Alhamdulillah telah berakhir peserta kedua dan ketiga atas nama Pak Supriyadi dan Ibu Nikomang Sri Kadarsi. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada Bapak Mentor Pak Dr. Andus Made Jeladi yang telah mendampingi kedua peserta. Selanjutnya kita akan beralih ke peserta berikutnya, Bapak Ibu. Jadi mohon kepada Bapak Ibu peserta dan Bapak Mentor untuk undur diri dari ruang meeting karena kami akan beralih ke peserta berikutnya. Izin live Pak. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Abdi katanya di Bapak kenapa? Oh iya, di bawah. Kacau. Valen, saya kira laki-laki.